Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku, orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bruk, tidak ada tanda. Banyak sekali penipuan. Saat ibadah haji inilah banyak sekali penipuan yang terjadi di kota Mekah. Tidak sedikit para jemaah haji akhirnya rela uangnya hilang karena ditipu oleh. This is what people they find in the sewage, Quran. You see it? In the sewage. Thousands of Quran. They are blocking the sewage. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu si Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Lebih-lebih lagi saudara perlu membawa ke dalam doa syafaat tentang pelayanan kami khusus untuk suku yang belum mengenal akan Kristus, terutama sekali Aceh dan Padang. Tetapi fokus kami bersama dengan teman-teman saat ini ke Aceh. Jadi kami sangat memohon kepada saudara semuanya untuk selalu membawa pelayanan ini ke dalam doa syafaat saudara, agar suku saya yang belum mengenal Kristus lewat pelayanan Habaget bersama dengan teman-teman, mereka bisa mengenal Kristus yang selama ini disamarkan oleh orang-orang tertentu. Bapak Ibu, apa maksud disamarkan Bang Bendi? Maksudnya adalah bagaimana kita ketahui menurut Alkitab bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Diceritakan dalam Alkitab dengan begitu jelas bagaimana kelahirannya, bagaimana kematiannya di atas kayu salib, dan bagaimana kebangkitannya. Lalu disamarkan oleh oknum-oknum tertentu Bapak Ibu, menceritakan kebalikan daripada apa yang tertulis dalam Alkitab, sehingga orang-orang tidak mengetahui bagaimana kebenaran yang sejati, kebenaran yang sebenarnya. Maka dari itu, saudaraku, para pencinta channel Habaget, jangan bosan-bosan untuk membawa pelayanan Habaget ke dalam doa syafaat saudara, khususnya mengenai suku saya Aceh, Serambi Mekah dijamah oleh Yesus Kristus. Nah saudaraku, kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana di video ini Bapak Ibu menceritakan bagaimana sisi gelap daripada Arab Saudi, di mana kita ketahui Arab Saudi itu sangat dikenal dengan kotanya saudara kita dari seberang. Pusat Islam terbesar di dunia itu ada di Arab Saudi. Nah, siapa yang menceritakan tentang sisi gelap daripada Arab Saudi? Bukan orang Kristen, bukan orang Katolik, bukan orang Hindu, Buddha, Konghucu, tetapi yang menceritakan adalah dari pihak saudara kita dari seberang. Bagaimana cuplikan videonya? Langsung saja kita saksikan sama-sama, dan nanti juga diberikan reaksi oleh saudara kita Bang JDP Channel. Bagaimana cuplikannya? Ayo kita saksikan sama-sama. Sebelumnya, letakkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral, sehingga saudara bisa melihat video dari awal sampai akhir. Jangan belum apa-apa sudah menghina, mencemooh, mencaci maki, mengolok-olok. Tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Oke? Mari kita lihat sama-sama cuplikan video berikut ini. Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku, orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bruk, tidak ada tanda. Banyak sekali penipuan. Saat ibadah haji inilah banyak sekali penipuan yang terjadi di kota Mekah. Tidak sedikit para jemaah haji akhirnya rela uangnya hilang karena ditipu oleh. This is what people they find in the sewage, Quran. You see it? In the sewage. Thousands of Quran. They are blocking the sewage. Like a tidal wave. Jesus is my life. Shalom sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Salah satu yang membuat Bapak Kiai Profesor Dr. Panji Gumilang dituduh menista agama
adalah pernyataan dia dalam satu video ini, sahabat. Kita lihat dulu bersama ya. Suci, suci, Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh, di Indonesia. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku, orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja perut, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 3. Sahabat, salah satu pernyataan beliau yang mengatakan Indonesia adalah tanah suci membuat banyak Muslim itu marah sehingga mendemo Al-Zaitun dan ingin menutup Al-Zaitun, bahkan ingin supaya Bapak Panji Gumilang dipenjarakan. Sekarang kita melihat bagaimana tanggapan seorang muslimah. Beginilah sisi gelap daripada Arab Saudi, kiblat saudara muslim dan kiblat orang Islam seluruh dunia. Inilah sisi gelap kota suci Mekah yang akan membuatmu tercengang dan tak percaya. Yang pertama, kota Mekah ternyata tempat ini juga banyak berdiri prostitusi, bahkan pelanggannya cukup banyak. Yang kedua, banyak sekali situs Islam yang dihancurkan. Setidaknya sampai saat ini lebih dari 85% situs Islam penting di Mekah dihancurkan. Yang ketiga, banyak sekali penipuan. Saat ibadah haji inilah banyak sekali penipuan yang terjadi di kota Mekah. Tidak sedikit para jemaah haji akhirnya rela uangnya hilang karena ditipu oleh penduduk setempat. Yang keempat adalah modernisasi yang kelewat batas. Ada beberapa orang yang mengatakan jika modernisasi di kota Mekah membuat banyak sekali perubahan. Lambat laun orang-orang tak akan melihat kota Mekah sebagai kota suci lagi, tetapi kota hiburan. Kelima, banyak sekali perjudian yang terjadi di kota Mekah yang sudah modern. Nah, bayangkan kota yang seharusnya menjadi tempat suci bagi umat Islam telah diubah menjadi kota yang sangat mengerikan. Karena modernisasi, sekarang kota Mekah telah mendapatkan julukan, yaitu Las Vegasnya kawasan Jazirah Arab. Nah, itu sahabat. Bukan hanya itu saja sebenarnya, tetapi di sana Al-Quran dibuang ke selokan, sahabat. Sebenarnya bukan kejadian yang pertama ya. Sudah berkali-kali ada kejadian di sana Al-Quran dibuang, bahkan ke tong sampah, ke sungai-sungai gitu ya. Tetapi yang sangat viral video ini. Ini viral banget, sahabat. This is what people they find in the sewage, Quran. You see it? In the sewage. Thousands of Quran. They are blocking the sewage. So the cat cannot walk over the Quran. Why? Because Allah protects the Quran. But Allah look like He is not able to stop the Quran from going in the sewage. They fabricate videos. They just to make you believe in something is not exist. That Quran is protected. It's a book of God. I know that will be silly if somebody is a Christian. He says that the cat or the dog will not step in the Bible. I mean, why not? It's a dog. A human can step on it. What I mean, it's they are silly. They are like a bunch of kids trying to find something to prove to themselves first that we are people who follow the right belief. But the fact there's no proof they have. Ya sahabat yang terkasih, itulah resikonya kalau sebuah agama punya tanah suci di dunia. Dan hal itulah salah satu yang membuat saya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus ketika seorang Kristen berkata kepada saya, di Arab ada nggak orang ngomong kotor, katanya gitu. Ada. Di Arab ada nggak orang yang melakukan perzinahan? Ada. Maksiat? Ada. Menggunakan bahasa apa mereka? Katanya. Bahasa Arab, saya bilang. Berarti bahasa Arab itu tidak suci lagi dong. Saya pun berpikir di situ, sahabat. Saya mikir gitu ya. Saya pun dalam hati saya seperti benar gitu, saudaraku. Iya juga ya kan gitu ya. Iya juga ya. Nah, setelah saya percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ternyata kekristenan ini nggak punya tanah suci di dunia. Tempat suci orang Kristen itu di sorga, sahabat, bukan di dunia. Terus orang berkata, Israel itu bukan tanah suci, katanya. Orang Kristen punya kok tanah suci, yaitu Israel, katanya.
Bagi orang Kristen, Israel, Yerusalem itu bukan tanah suci, tapi tanah perjanjian. Tanah perjanjian, sahabat, bukan tanah suci. Jadi jelas ya. Makanya apapun yang terjadi di sana, sekalipun ada maksiat, ya kita tidak pernah merasa terganggu kepercayaan kita kepada Tuhan, dan kita tidak pernah merasa terusik dengan hal itu, gitu loh. Kita nggak pernah ngamuk marah karena di tanah suci kita di Israel sana itu ada maksiat. Nah, kenapa? Itu hanya tanah perjanjian, bukan tanah suci. Nah, tempat suci kita ya di mana? Di sorga, sahabat. Itulah tempat suci kita. Bahasa suci kita apa? Bukan bahasa Israel, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Orang Kristen tidak memiliki bahasa-bahasa dunia yang dijadikan menjadi bahasa suci. Bahasa suci orang Kristen apa? Ya bahasa sorga lah, sahabat. Nyanyian sorga, bahasa sorga yang akan kita lakukan nanti di sorga. Semuanya sorga orang Kristen ini. Keren ya Kristen ya. Luar biasa, bangga kita jadi Kristen ini, sahabat. Bangga sekali kita. Nah, waktu saya membaca Alkitab, ya juga ya, puji Tuhan lah, kita tidak ada mengkultuskan bahasa-bahasa dunia ini dan menganggap bahasa yang di dunia ini adalah bahasa yang suci. Kalau sempat ada seperti itu, maka kita juga akan menjadi orang yang ngamukan, marahan ketika sebuah bahasa itu akan dinistakan. Karena apa? Karena bahasa dunia, semua orang bisa berbahasa tersebut, bisa dipelajari, siapapun itu, siapapun yang mau bisa mempelajari itu, karena itu adalah bahasa yang ada di dunia, yang dijadikan suci oleh golongan umat beragama. Jadi sahabat yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kita, nah seperti yang dikatakan oleh Cak Lontong, mikir. Shalom.